Berlatar pada abad ke-20, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Liu Jinxi, bukan Liang Tai, tengah sarapan bersama keluarga kecilnya sebelum akhirnya berangkat bekerja. Dan inilah pekerjaan Liu. Ia merupakan seorang pembuat kertas di sebuah pabrik milik seorang abah pengusaha, di mana Liu ini dikenal sebagai orang yang tidak banyak bicara, baik, cekatan, dan yang terpenting tidak suka minta kenaikan gaji. Tak berselang lama, datanglah dua orang penjahat yang berniat merampok pabrik si abah. Melihat si abah dan istrinya disiksa para perampok, Liu yang hanya seorang pria biasa pun hanya bisa bersembunyi. Namun seketika, karena Liu hanya seorang pembuat kertas, ia pun hanya bisa mendorong si perampok tanpa melakukan perlawanan. Namun untungnya si perampok malah saling melukai sesama rekannya sendiri. Akibat kejedot sebuah lemari, si perampok jabrik pun harus tewas secara konyol, sementara rekannya terus saja menyerang Liu hingga mereka pun sampai ke sebuah sungai yang ada di sana, dan tanpa sebuah sebab yang pasti, si perampok gundul pun tewas secara tiba-tiba. Setelah kejadian tersebut, dokter forensik pun datang untuk memeriksa kedua jasad perampok tersebut, namun hasilnya tidak ditemukan bekas kekerasan sedikit pun. Akibat kejadian yang cukup menggemparkan tersebut, Bapak Wali Kota pun sampai datang untuk melihat jasad kedua perampok, dan tak lama datanglah seorang detektif bernama Baiju yang ditugaskan untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Singkat cerita, Baiju pun melakukan olah TKP sendirian, dan di sana ia pun menemukan gigi milik si perampok di dalam toples. Dan untuk memastikan penyebab kematian si perampok, Baiju pun ancelup ke dalam sungai untuk mengecek apakah air tersebut beracun atau tidak. Curiga dengan Liu penyebab terbunuhnya dua perampok tadi, Baiju pun menghampiri sebuah warung kelontong untuk menanyakan siapa sebenarnya Liu dan seperti apa latar belakangnya. Si pemilik warung pun menjelaskan bahwa Liu hanya seorang pria baik yang tidak bisa berkelahi dan mana mungkin bisa membunuh. Untuk memastikannya, Baiju pun pergi menemui istri Liu bernama Sarmi, dan seperti perkataan si pemilik warung, Liu hanya seorang pria biasa, dan selama 10 tahun berumah tangga bersama Liu, Sarmi tidak pernah menemukan sesuatu yang aneh di suaminya tersebut. Tak percaya dengan semua penjelasan yang diterimanya, Baiju pun memutuskan untuk menemui langsung Liu di pabrik kertas. Dan dengan polosnya, Liu memperagakan semua kejadian perampokan tanpa sadar bahwa Baiju ini merupakan seorang detektif jenius yang bisa memprediksi dan menemukan jawaban meskipun si target tidak membicarakannya yang sebenarnya. Tanpa diduga, penyebab kematian dua perampok ini merupakan ulah Liu, dan kini kecurigaan Baiju yang menganggap Liu adalah seorang ahli bela diri hebat pun semakin kuat setelah melihat langkah demi langkah kejadian mengenaskan tersebut. Sejak saat itu, Baiju pun semakin rajin memperhatikan gerak-gerik Liu hingga ke pernapasannya, yang dimana orang biasa bernapas paling tidak 10 hitungan, sementara Liu hanya 2 hitungan saja, yang membuktikan bahwa Liu merupakan seorang pendekar bela diri yang bukan kaleng kongguan. Akibat rudet dengan Baiju yang terus ngintil dirinya, Liu pun mengaku bahwa dirinya merupakan anak dari pemilik tempat pemotongan daging, dan akibat ada selek antara Liu dan ayahnya, Liu pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya.
Di keesokan harinya, Liu pun menemui Baiju secara pribadi dan memutuskan untuk jujur bahwa ia merupakan seorang buronan karena telah melakukan pembunuhan 10 tahun lalu. Dan saat ini, Liu hanya ingin bertobat dan memperbaiki diri sehingga Liu pun meminta Baiju untuk tidak terus mengikutinya. Setelah mendapat informasi tersebut, Baiju pun menemui rekannya yang sesama polisi dan meminta berkas kasus pembunuhan 10 tahun yang lalu, dan ternyata kejadian tersebut ada hubungannya dengan suatu kelompok paling sadis bernama 72 Iblis, yang menurut kabar beredar, seorang komandan 72 Iblis bernama Tan Long yang merupakan pembunuh paling hebat pun menghilang setelah kejadian tersebut. Menyadari Liu adalah seorang pembunuh bernama Tan Long, Baiju pun dengan segera pergi ke kantor polisi untuk meminta surat penangkapan. Mendengar yang akan ditangkap oleh Baiju adalah Tan Long, si polisi pun seketika kicep karena yang akan mereka hadapi merupakan seorang pembunuh dengan keahlian bela diri di atas rata-rata, dan si polisi menyarankan Baiju untuk menemui si wali kota untuk meminta bantuan. Di keesokan harinya, Baiju pun pergi bersama pasukan polisi untuk menangkap Liu, sementara si wali kota, ia pun pergi menemui pimpinan 72 Iblis yang bernama Xiabah Kucluk untuk memberi informasi akan keberadaan anggotanya. Tanpa diduga, Tan Long ini merupakan anak dari Xiabah Kucluk, dan si wali kota seketika ketar-ketir ketika melihat Xiabah yang murka, dan seketika dengan amarah yang cukup membara, Xiabah pun menjelaskan kepada anggotanya bahwa anakku Tan Long bukanlah tandingan kalian semua, sehingga Xiabah pun memerintahkan dua anggota terbaiknya untuk menjemput Tan Long. Di keesokan harinya, anggota 72 Iblis pun langsung menjalankan perintah Xiabah untuk membawa Tan Long, namun nampaknya Liu bersikeras bahwa namanya adalah Liu Jinxi, bukanlah Tan Long. Liu Jinxi. Liu Jinxi. Liu Jinxi. Akibat Liu yang tidak mau mengaku, anggota 72 Iblis yang bernama Onah pun membunuh satu persatu warga. Dan melihat kelakuan si Onah yang tidak manusiawi, Liu pun langsung beraksi, dan seketika tak ingin melibatkan istri dan para warga, Liu pun memilih untuk pindah tempat bertarung ke sebuah kandang kebo. Akibat pertarungan yang sangat sengit, si Onah pun harus digulai oleh pasukan kebo, dan saat Liu akan menyelamatkannya, Onah pun memilih untuk bunuh diri sebagai tanda kesetiaan kepada pimpinan 72 Iblis. Setelah kejadian tersebut, Liu pun dengan watadosnya pulang ke rumah, dan sebagai istri yang soleh, Sarmi pun terlihat biasa saja. Padahal di belakang, Sarmi ini ngabangi cerik nyeri hati, ternyangka si A selama ini ngabohongan Neng. Dan dari sinilah semua kejadian awal terjadi. Liu yang dulu merupakan komandan 72 Iblis pun mendapat tugas dari ayahnya untuk membantai seluruh keluarga termasuk anak-anak pemilik pemotongan daging. Dan karena menyesali perbuatannya, Liu pun pergi mengasingkan diri dan berniat tobat untuk mencari hidup yang lebih berkah. Menyadari kelompok 72 Iblis akan datang menjemputnya, Liu pun meminta semua warga desa untuk mengungsi sementara ia dan Baiju akan menghadapi kelompok 72 Iblis apapun yang terjadi. Mendengar Liu yang ingin bertobat dan memperbaiki diri, Baiju yang simpati kepada Liu pun memiliki sebuah rencana untuk supaya Liu bebas dari kelompok 72 Iblis, yang rencana tersebut adalah dengan membuat Liu seolah-olah mati selama beberapa menit, dan dengan keahlian akupuntur Baiju, rencana tersebut dipastikan akan berhasil. Di keesokan harinya, Baiju dan pasukan polisi pun membawa jasad Liu, dan pada saat yang bersamaan datanglah kelompok 72 Iblis yang karena melihat Tan Long sudah mati, ajudan Xiabah Kucluk pun langsung memanjatkan doa atas kepergian anggota keluarganya.
Akibat kelompok 72 iblis yang tak kunjung pergi, Baiju pun cemas dan resah karena batas waktu kematian Liu sudah menipis sehingga Baiju yang tak ingin Liu benar-benar mati pun terpaksa menghidupkan kembali Liu. Akibat rencananya gagal total, Liu pun tak kehabisan akal dan langsung memotong tangan kirinya sebagai tanda bahwa dirinya benar-benar ingin lepas dari kelompok 72 iblis. 断了手以后就不再是地煞的人了。 Dirasa semuanya sudah selesai, si ajudan pun memberitahu bahwa saat ini si Abah Kucluk sedang menjemput anak dan istrinya Tanlong, sehingga untuk benar-benar lepas dari kelompok 72 iblis, Tanlong harus menemui ayahnya terlebih dahulu. Sesampainya di rumah si ayah, terlihat si Abah Kucluk sedang berkumpul dengan anak istrinya Tanlong dan seketika... 什么？我已经不是地煞的人。 Melihat Tanlong sudah cosplay menjadi Agus Buntung sebelah, si Abah Kucluk pun murka dan berniat membunuh anak bungsunya Tanlong. Namun seketika... Dengan jurus rawa rontek dan memfokuskan energi Chi pada satu titik, si Abah Kucluk pun dengan mudahnya menangkis serangan pedang dari Tanlong. Tak lama kemudian muncullah Baiju yang penasaran dan saat melihat si Abah Kucluk kebal terhadap senjata, Baiju pun berencana pergi ke ruang bawah tanah untuk menyucuk kaki si Abah dengan jarum agar energi Chi-nya bisa terganggu. Suwe sekali, dengan cepat si Abah pun menemukan persembunyian Baiju dan dengan cepat Baiju pun menusukkan 3 jarum ke titik saraf untuk melemahkan si Abah. Meskipun ilmu kebalnya sudah hilang, si Abah tetap saja ahli bela diri paling brutal sehingga Tanlong yang sudah buntung pun harus kesulitan melawannya. Melihat keadaan Liu yang semakin ripuh, Baiju pun dengan cepat menusuk kembali leher si Abah dengan jarum terakhir dan seketika... Setelah semuanya selesai dan nyawa Baiju tidak terselamatkan, Liu pun menjalani kehidupan normal bersama sang istri dan anak-anaknya.